PIK 2 dengan PSN. Iya. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN itu seperti apa. Mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Cak Nawa, apa kabar Cak? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa nih Cak. Iya, Mas Iksan gitu udah lama nggak. Semenjak Ya. tidak lagi jadi anggota Dewan DPD Provinsi. Iya, semenjak. Apa nih kesibukannya Cak? Saat ini ya biasalah, karena masih jadi pimpinan partai politik di tingkat kabupaten. Ya, lakukan aktivitas itu. Jadi masih sibuk di dunia politik Di Cak ya? dunia politik masih, ya di samping ya ada usaha kecil-kecilan lah untuk nyambung kehidupan kan seperti itu. Nah, Mas Iksan sendiri gimana? Alhamdulillah Cak, baik. Kemana aja nih baru ketemu nih setelah sekian Iya. lama ya? Setelah sekian lama kita ketemu lagi di tempat yang indah nih Cak. Ya, ini Di daerah mana nih Cak? ini masuk kecamatannya Sindang Jaya. Oh. Ini namanya Suparna Padi. Ini adalah Lavon ya, nggak terlalu rame, tapi pengunjungnya lumayan. Biasanya saya kalau pas lagi diskusi dengan kawan-kawan, cari suasana baru sambil melihat bebek, ya, lihat air, danau, itu kesini. Mantap. Ini di Talaga Seafood namanya. Nah, rumah makannya Telaga Seafood, ada 2 lantai ya, lantai bawah, lantai atas, dan Iya. masakan favoritnya di sini itu ini ikan apa namanya, karpu ya, ikan karpu atau ikan apa itu, di steam itu Enak ya Cak? paling enak juga sini. Mau nyoba mesen Cak? Udah habis makan tadi sebelum sini, nanti paling campur Oke, lagi Cak. lah. Sahabat, saya ingin memperkenalkan pada satu persoalan yang sekarang lagi sedang ramai, yaitu polemik isu dan konflik PIK 2 dan PSN di Banten. Nah, mengapa Cak Nawa yang saya undang? Sahabat perlu tahu bahwa Cak Nawa ini tahun 2011 sampai 2014 adalah ketua fraksi Demokrat Cak ya? Ya, Kabupaten Kemudian Tangerang, ketua pimpinan Komisi 1. salah satu pimpinan di Komisi 1. Iya. Nah, era itu menandai bahwa PIK 2 itu sedang berproses perizinannya, perdebatannya di DPRD Kabupaten Tangerang, Cak. Begitu. Nah, kemudian sahabat juga perlu tahu bahwa Cak Nawa pasti masih ingat bagaimana proses perizinan ini terjadi, bagaimana proses dari peraturan perundangan RT RW-nya, dan juga bagaimana aktor-aktor politik yang bermain, dan bagaimana proses perizinan di pemerintah daerah terjadi, dan apa yang juga terjadi pada pihak pengembang. Oleh karena itu, Cak, saya ingin dapat gambaran dari Cak Nawa, dari kilas balik sejarah sebelumnya. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN itu seperti apa. Sehingga mungkin kita bisa menjawab sekarang nih, Cak. Kita bisa menjawab Emang bahwa ya? sebetulnya siapa sih yang harus dipersalahkan dengan keramaian ini? Dan apakah keramaian ini menjadi suatu konflik yang pantas terjadi? Oleh karena itu, Cak, saya udah punya catatan nih. Nah, ini dia catatan saya, Cak. Pertama, Cak, saya ingin tahu kronologis awal. Apakah PIK 2 itu bernama PIK 2 atau punya nama lain, dan kapan dia dimulainya? Kemudian yang kedua, Cak, yang kedua itu bagaimana proses pembahasannya di internal DPRD Kabupaten Tangerang, Cak? Apa yang membuat proposal ini menarik, dan siapa aktor yang mengusungnya, Cak? Silakan, Cak. Oke, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya cita-cita untuk bangun wilayah Tangerang Utara atau pesisir Tangerang di utara itu
sebelum saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang 2009-2014 itu sudah bergulir. Oke. Ya, itu sudah bergulir. Tahun berapa itu, Cak? Ya, saya dengar itu sejak tahun 2004. 2004 sudah mulai bergulir. Karena ada sosialisasi yang dilakukan di kecamatan, ya. Itu katanya hanya 3 kecamatan, Cak. Pakuaji, Pada Teluk saat Naga, itu dan Kosambi. banyak ya. Di sosialisasi dilakukan di kecamatan, beberapa kecamatan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan rencana pembangunan Tangerang International City. Ya. Apa itu Tangerang International City? Jadi ada sebuah bangunan kawasan yang mencontoh kota Amsterdam. Makanya pada situ disebut dengan Little Amsterdam. Nah, kemudian kan berproses tuh kan, sampai kemudian kami duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2009. Ya. Tahun itu ada sebuah usulan peraturan daerah terkait RT RW. Jadi dasarnya pada saat itu karena memang ada perubahan undang-undang penataan ruang dari undang-undang penataan ruang tahun 1992 atau undang-undang 2492 itu ke undang-undang 26 tahun 2007. Dari sanalah kemudian ada proses di Kabupaten Tangerang. Saya yakin bukan hanya di Kabupaten Tangerang, di tempat lain pun juga sama, penyusunan peraturan daerah terkait dengan RT RW. Lahirlah kemudian yang disebut dengan Perda RT RW Kabupaten Tangerang 2011-2031. Perdanya itu nomor 13. Nah, dalam perda tersebut ada memang dimasukkan di beberapa pasal terkait dengan rencana kota baru, ya, kota baru di wilayah pesisir utara Tangerang, atau disebut dengan Pantura, ya kan? Itu dekat dengan wilayah yang kemarin ramai nggak? Wilayah Pantura termasuk itu termasuk wilayahnya, ya kan? Pantura. Nah, dari sanalah kemudian mungkin ya ada izin lokasinya, saya nggak tahu turunnya tahun kapan karena kita emang tidak. Kemudian mulailah terjadi pembebasan lahan dan pembangunan PIK 2. Karena PIK 2 itu setahu saya hanya wilayah Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Pakuaji. Cak, itu 3 kecamatan itu berapa luasnya, Cak? Ya cukup luas lah. Cukup luas. Ya. Bisa 2 kali lipat kota Cilegon ya. Luas. Atau mungkin lebih luas daripada kota Tangsel. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, kenapa harus ada itu? Karena isu politik pada saat itu adalah pembentukan Provinsi Tangerang Raya. Nah, isu politik pembentukan Tangerang Raya itu kan melahirkan kota Tangsel. Harusnya ada juga Kabupaten Tangerang Utara, ada juga Kabupaten Tangerang Barat, ya kan? Cuma memang yang goal tahun 2009 itu hanya kota Tangerang Selatan, sedangkan Pantura dan kota Tangerang Barat belum memenuhi persyaratan karena dilihat dari sisi nilai pendapatan asli daerah. Dari situlah karena memang ada keinginan dari masyarakat di pesisir utara untuk menjadi daerah otonomi baru, ya, ditangkaplah ya kota Pantura yang di pesisir utara itu. Dikasihlah payung hukumnya agar pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati, untuk bisa mencari
investor ya dalam rangka untuk membangun wilayah di sana. Oh, itu awal mula PIK 2 mungkin, ya. Ya kalau itu bisa jadi ya, tapi bisa jadi juga Bupati jauh waktu itu sebelumnya. siapa, Cak? Pada saat itu masih Pak almarhum Pak Ismet Iskandar. Oh, oke. Pak Ismet Iskandar. Kabarnya, Cak, PIK 2 ini juga sudah digagas sejak Orde Baru, Cak. Ya sudah, makanya tadi sebutnya kan Tangerang International City. Oh, itu gagasan pada saat Orde Baru. Gagasan pada saat itu tuh seperti itu. Nah, proses masuknya pengembang di mana, Cak? Wah, itu saya tidak terlalu mengikuti. Saya kan lebih banyak melakukan tugas-tugas saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD yang pada saat itu diberikan kewenangan untuk memimpin fraksi Partai Demokrat, lebih kepada sisi kebijakan ya, bukan dari sisi praktis. Kalau itu kan urusan eksekutif ya, bukan urusan legislatif. Nah, proses kan ada apa namanya, Cak, pembahasan juga di Dewan terhadap perizinan manfaat. Tidak ada pembahasan. Ketika ada persoalan muncul, ada aduan, biasanya memang Dewan akan panggil dinas terkait. Dalam hal itu pada saat itu namanya BP2T ya. Karena kan perizinan semua yang keluarkan pada saat itu kan BP2T. Sekarang kan dirubah namanya apa gitu kan. Itu baru. Waktu itu aduan muncul apa, Cak? Hampir nggak ada. Waktu itu Hampir tidak ada aduan. tidak ada aduan. Tidak aduan. Ini kan baru mulai rame kan persoalannya ketika ada pagar laut. Oke. Tapi sebelum ada pagar laut itu ada ekses pembangunan. Ya, ekses pembangunan itu berkaitan dengan kenyamanan masyarakat terhadap lalu lalang apa namanya mobil angkutan tambang. Terus yang kedua ada juga beberapa persoalan pertanahan kan gitu kan ya. Pembelian dan lain sebagainya. Itu kan bukan masuk dalam tataran kebijakan, itu kan masuk dalam tataran teknis ya, di lapangan. Jadi dalam konteks PIK 2 atau PSN pada tahun 2024 itu apa sih sebelum dibahas atau yang dimunculkan pada terkait dengan PSN tidak ada lah pembahasan lah. Kalau itu kan mandatori dari pusat. Iya, iya. Mandatori dari pusat, otomatis daerah harus apa? Daerah harus mendukung itu, menyiapkan kan. Nah kalau PSN PIK 2 itu kan kalau tidak salah kan untuk ekowisata tropical coastline dan itu wilayahnya darat, bukan wilayah laut. Kan yang ramai kemarin itu kan soal pagar laut. Nah pagar laut ini kan sebenarnya kalau kita mau analisa ini kan menimbulkan 3 isu. Yang pertama adalah isu pemalsuan dokumen pertanahan. Yang kedua adalah isu terkait dengan yang dilaporkan oleh salah satu anggota DPRD ke KPK itu korupsi kebijakan, ya. Dan satu lagi adalah isu terkait dengan pelanggaran wilayah laut yang sekarang ditangani oleh KKP kan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini kan menganggap semuanya itu kan satu kesatuan. Padahal itu kan beda-beda. Beda-beda. Ya kan? Perbedaan di mana, Cak? Iya kan? Misalkan terkait dengan isu korupsi kebijakan. Itu kan bangunan yang dibangun oleh kawan-kawan yang melaporkan itu kan bukan berdasarkan data dan fakta. Pak Jaki, Pak Muktabar mendapatkan hadiah dari PT Mutiara Intan Permai. Tidak ada itu. Karena kalau ada kan udah jelas itu unsurnya. Jadi bukan berdasarkan fakta hukum, bukti hukum, tetapi lebih kepada analisa terhadap sebuah kebijakan yang muncul. Jadi itu kan dikaitkan dengan permohonan pemerintah Kabupaten Tangerang kepada pemerintah Provinsi Banten untuk mengajukan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait waktu itu lingkungan hidup dan kehutanan ada perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi. Karena pemerintah kabupaten kan tidak bisa langsung berkirim surat kepada pemerintah pusat, ya harus lewat itu. Nah kemudian gubernur lihat ada nggak dasarnya, ya
Ketika dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan kan memang diperbolehkan. Bahkan di Perda 1 tahun 2023 Provinsi Banten juga ada pasal yang mengatur terkait itu. Kalau nggak salah pasal 32. Dari situlah kemudian gubernur berkirim surat pada tahun 2023 kalau nggak salah Juni itu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Cak, perubahan status hukum itu dampaknya siapa yang paling diuntungkan, Cak? Nah, jangan luar dari situ dulu. Kalau kepotong kan nggak ini kan ya. Nah, kemudian bikin surat lagi ketika wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Jadi ada surat sebelum proyek strategis nasional ditetapkan, ada juga surat yang dilayangkan ya di tahun 2024 itu setelah menjadi proyek strategis nasional. Kan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dikaitkan. Oh, ini untuk kepentingan apa? PIK, pengembang dan sebagainya. Padahal enggak. Padahal enggak. Ya bisa jadi iya. Bisa jadi iya, tetapi tidak serta-merta pasti ada kejadian korupsi. Kan gini, Mas. Untuk mendukung kota kota baru di Pantura, ya, ini kan memang harus ada perubahan tata ruang. Harus ada perubahan pemanfaatan ruang. Nah, selama perubahan pemanfaatan ruang itu tidak ada yang dilanggar, ya hukum, masa kita mau salahin orang? Yeah. Lah kalau dia bilang ada korupsi, punya bukti nggak? Bukti hukumnya ada nggak? Ya, itu yang sulit. Iya kan? Nah, bukan mas sulit, bukti hukumnya ada nggak? Ini kan cuma kita mengukur baju orang dengan baju kita. Jadi kalau kita misalkan ngegolkan sebuah produk kebijakan, karena kita dibayar orang, jangan anggap bahwa orang lain ketika melakukan itu juga dibayar. Ya kan? Ya silakan, dia punya kapasitas sebagai anggota dewan, punya berbagai macam lakukan penyelidikan. Ya, dengan bagus lah. Bisa bikin pansus, bisa yang lain-lain kan ya. Tetap silakan. Tetapi kalau dari situ ya harus tunjukkan dong. Buktinya mana? Kapan itu Jaki dan Mutabar dapat uang atau dapat hadiah, di mana hadiahnya dalam bentuk apa, keperluan untuk apa, kan seperti itu. Iya. Gini Mas, nggak ada yang namanya kebijakan itu nggak menguntungkan sebagian pihak, pasti menguntungkan sebagian pihak. Iya. Karena berkaitan dengan untuk menguntungkan juga pihak yang lain. Iya. Betul atau tidak? Ya. Nah ini yang Mas, sebelum dilanjut makanan udah datang ke sini. Gini, saya ingin balik lagi nih ke persoalan awal. Jadi keterlibatan Cak Nawa sebagai ketua fraksi dan ketua komisi, salah satu pimpinan ketua komisi, lebih banyak kepada proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan termasuk perda yang berkaitan dengan PIK 2 saat itu perda. Oh, tidak ada berkaitan dengan langsung PIK 2. Kan pengembang di Tangerang ini kan bukan hanya PIK 2, Mas. Ada Alam Sutra, ada Citra, yang berkaitan dengan pengembang dan sebagainya, gitu kan ya. Ya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan ke depan. Ya, makanya memang ada di situ wilayah yang sebelumnya adalah hijau misalkan berubah menjadi wilayah kuning dalam rangka untuk menunjang kebutuhan tata kota ke depan. Karena kan namanya perda tata ruang ini kan future, Mas. Ya. Nah, saya ingin mempertegas ini, Cak. Kalau memang saat itu perda pengembang yang disusun oleh DPRD Kabupaten Tangerang saat itu ya, itu ada orientasi akan menguntungkan pengembang nggak? Entah itu pengembang yang mana. Jadi gini, ini pertanyaannya harus diperbaikin. Karena kalau nggak diperbaikin, saya jawab, saya mengiyakan pertanyaan jenengan kan ya, bahaya ini. Jadi gini, apakah dalam sebuah produk kebijakan itu menguntungkan pihak tertentu? Ya pasti ada lah. Nah, mungkin enggak. Nah, sekarang persoalannya. Kalau itu kan natural, Cak. Ya, natural. Maksud saya. Nah, ini kan kaitannya ada yang memang pemesanan gitu kan. Disengaja. Ada pesanan dari pengembang untuk itu ya. Iya. Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Setahu saya ya. Karena saya memang tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan di situ.
Tapi saya kan adanya di koperasi, kalau yang kerja di situ kan pansus, Mas. Baik ketika pansus RT RW yang melahirkan Perda 13 2011, saya tidak masuk di dalam pansus, maupun juga Perda 1 tahun 2023 tentang RT RW Provinsi Banten, saya juga tidak masuk di dalam pansus. Tetapi dalam kapasitas saya sebagai anggota DPRD, saya tahu dong proses segala macam. Kemudian yang saya ingin pertegas kedua, kalau begitu gagasan tentang pengembangan daerah, terutama Kabupaten Serang, dan Serang atau Tangerang? Tangerang, Kabupaten Tangerang, sampai ke nanti ke Kabupaten Serang, Kota Serang dan sebagainya, karena kan infonya ada PIK 3, PIK 4, PIK 5, ini baru sampai 10. PIK 2 aja udah ribut nih, Cak. PIK 2 itu kan cuma 3 kecamatan. Jadi Kabupaten Tangerang itu bisa jadi nanti ada PIK 3-nya di Kabupaten Tangerang. Nah, yang saya ingin pertegas, apakah gagasan pengembangan ini itu lahir dari sebuah gagasan pemerintah Jadi daerah? Mas, biasanya kan berasal dari kajian pengembangan tentang tata kota. Nah, kajian ini melibatkan pengembang nggak, Cak? Ya tidak lah, itu murni pemerintah lah. Artinya pengembang terlibat hanya melihat pada posisi bisnis di mana pengembang itu ketika bisa dia melihat itu jadi, ya, dia coba manfaatin. Tapi bisa jadi mengusulkan. Publik kan juga boleh mengusulkan. Nah, dalam konteks Saya PIK 2, punya Cak, mengusulkan atau tanah gagasan? ABCD. Saya tidak pernah tahu kalau soal itu. Ya, itu kan teknis banget, Mas. Karena kalau seandainya ada, nggak mungkin ke DPRD. Iya kan? Nggak mungkin ke DPRD. Kalau seandainya ada, nggak mungkin disampaikannya kepada anggota DPRD. Karena anggota DPRD juga nggak menentukan juga kan. Karena semua, kan kita tahu kalau peraturan daerah itu berasal dari eksekutif ya. Ini kan kajiannya mereka, semuanya kan mereka. Legal draftingnya mereka. Ya, biasanya badan legislasi lebih banyak melihat dari sisi normatif, kemudian pansus paling ketika dilihat ada persoalan yang dia perlu dalamin, dia dalamin. Kalau enggak. Jadi nggak mungkin sampai dengan hal teknis. Makanya sampai saya bilang kan, lampiran aja belum tentu tahu itu pansus. Jadi mungkin 1-2 orang di pansus itu yang tahu, tapi nggak semuanya itu pasti tahu. Artinya sepemantauan Cak Nawa sejak 2011, ada 2 pertanyaan. Setahu saya nggak. Ya. Nggak ada gratifikasi ya, Cak? Saya nggak pernah terima gratifikasi terkait itu. Kalau Saya loh ya. anggota lain? Saya nggak tahu lah, tanya ke mereka, jangan tanya ke saya lah. Tingkat eksekutif, Cak? Saya yakin nggak ada. Yakin nggak ada? Saya yakin nggak ada. Nah, kemudian yang kedua, Cak. Yang kedua, begitu pengembang menawarkan diri masuk dalam perencanaan pemerintah daerah, gitu. Itu persyaratannya apa, Cak? Yang biasanya dituntut? Ini pertanyaannya ini saya juga agak bingung lagi. Ketika pengembang menawarkan diri dalam perencanaan pembangunan daerah, iya kan? Iya. Ya, kalau menurut saya beda lah. Kalau dana kan kalau pasti, itu kan boleh ya. Misalkan gini, pengembang ya mengusulkan sesuatu kepada pemerintah daerah terkait dengan rencana pembangunan kan boleh aja. Boleh. Selama di prosesnya itu betul, prosedurnya betul, it's okay kan? Kan mereka kan juga bagian daripada warga negara. Iya. Bagian daripada apa namanya, warga Kabupaten Tangerang, misalkan. No problem kalau soal itu, Pak. Iya. Ya nggak boleh itu kan. Kalau alur pikir Cak Nawa dari 2011 sampai melihat konteks konflik yang sekarang, mengapa harus muncul konflik, Cak? Konflik ini kan gini, Mas. Sampean kalau lihat konflik ini kan konflik pilpres. Oh, ini konflik pilpres yang ada di PIK 2. Numpang di situ lah. Karena ujung-ujungnya kan yang salah Jokowi. Iya kan? Kalau kita lihat di medsos itu ujung-ujungnya yang salah Jokowi. Tapi kalau kita bilang yang salah Jokowi kan kita dituduhnya anak abah. Enggak, di medsos itu kan seperti itu. Tapi bukan melihat substansi persoalan. Oke. Sehingga misalkan ketika Barreskrim Mabes Polri ya menetapkan 4 tersangka itu, ya mereka juga nggak senang. Loh itu tahu-tahu kok ada nama SP, kok tahu-tahu ada nama CE, perannya apa dan sebagainya, mereka nggak tahu. Karena yang diharapkannya ditangkap bukan itu. Cak, sambil minum, kan gitu, Mas. Bukan pajangan, Cak. Kaitkan dengan PSN, wah ini proyek PSN lah dan lain sebagainya, kan seperti itu kan sebenarnya.
Makanya tadi saya kan belum selesai ketika saya terangkan terkait dengan bangunan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang mengatakan bahwa itu ada korupsi kebijakan. Ini kan larinya kan ke presiden pada saat itu. Iya kan? Padahal setahu saya nggak ada. Karena PSN itu kan yang mengusulkan kan si Pak Sandiaga Uno. Kemudian baru ditetapkan tahun 2024. Maret 2024 kalau tidak salah. Perda 1 tahun 2023, diundangkannya juga tahun 2023. Masa duluan perda di provinsi baru PSN? Kan biasanya PSN dulu, atas dulu baru dirubah. Lah kalau ini perda dulu, kalau provinsi dulu baru ini luar biasa sekali nih Pak Mutabar. Selevel dengan menteri kan, kalau dia bisa lakukan seperti itu kan, Menko kan. Dan menurut saya nggak punya level seperti itu, Pak. Nah ini kan yang perlu dipahami, Mas. Ya, makanya kan saya bilang, saya nggak bela siapapun ya, tetapi tidak elok seseorang itu kita hakimin melakukan sebuah kesalahan tanpa kita tunjukkan bukti kesalahannya itu secara konkret. Karena itu kan karakter assassination gitu. Pembunuhan karakter, kemudian keluarganya juga akan kena getahnya dan sebagainya. Kita tahu masyarakat kita. Jadi kalau ada orang bilang itu koruptor, semuanya pada ikut itu koruptor tanpa berpikir dulu, langsung bilang itu koruptor. Padahal belum tentu. Belum tentu. Saya tertarik dengan statement Cak Nawa bahwa ada 2 persoalan dalam konflik PIK 2 sekarang. Tiga persoalan. 3 pagar laut. Nah, yang satu persoalan sisa pilpres. Tadi saya bilang, pilpres itu dikaitkan dengan teori korupsi kebijakan. Ya. Yang kedua persoalan substansinya itu sendiri. Substansinya pagar laut kan pemalsuan dokumen. Nah, maksud saya bisa diurai lebih dalam, Cak. Ini gini, kalau kita tahu dan tahu dari media, itu kan ada penerbitan surat hak milik yang kemudian dirubah menjadi SHGB di atas tanah yang diurus sebagai tanah daratan. Padahal faktanya itu adalah laut. Kan tidak boleh kan? Sehingga keluarlah itu proses. Nah, sekarang Barreskrim kan lagi bekerja. Ini baru pada tahapan penetapan tersangka kepada yang memalsukan dokumen awal. Nah, dokumen awalnya itu apa? Girik ya, letter C misalkan ya. Terus kemudian nomor induk bidang ya, yang model-model begitu. Nah, nanti di sininya itu kan ada SPPT. SPPT siapa yang keluarga? Ya, dan seterusnya. Nah, ketika dilihat itu ada rangkaian ya, keluarkan SPPT ini dia dikerjain, dibohongin atau memang dia tidak tahu ya, itu kan yang lebih paham adalah aparat penegak hukum. Saya tidak mau masuk ke wilayah itu, gitu kan Mas. Ya. Tetapi kalau dasar dari BPN bahwa dia keluarkan itu karena di Perda RT RW Provinsi Banten memang masuk di wilayah pemukiman, ya nggak salah BPN. Ada PKKPR-nya, izin lokasi ya, PKKPR-nya itu juga ada ya, sehingga proses seperti itu. Jadi siapapun kepala kantor kabupaten kota di BPN ketika melihat dokumen lengkap kayak begitu ya pasti akan tanda tangan. Cuma kan persoalannya ini nggak survei lapangan, yang salah nggak survei lapangan. Nah, betul kan? Nah, ketika survei lapangan kan laut kan ternyata kan bukan darat. Karena selama ini tuh dianggap tanah darat Mas, tambak. Padahal ketika dicek bukan tambak. Nah itu pemalsuan dokumen murni. Siapa yang terlibat di situ kan lagi diproses. Biarkan aja nanti seperti apa. Ketika kita di awal kan nggak tahu siapa SP, siapa CE ya muncul ya. Biarkan. Ya. Terus kemudian ada terkait dengan yang tadi saya bilang pelanggaran wilayah kelautan. Sekarang kan juga
KKP kan juga lagi lakukan itu. Iya. Kita tunggu aja gitu kan. Terus sambil dimakan. Nah, saya lebih banyak tertarik kepada yang menyorotin, yang mengaitkan itu dengan korupsi, dikaitkan dengan kebijakan yang didesain sedemikian rupa sehingga menguntungkan PIK atau orderan dari PIK ya. Saya lebih senang bicara soal itu karena itu ada kaitan dengan pada saat saya waktu itu bertugas, kan gitu. Artinya ada keterkaitan potensi korupsi antara pengembang Kata mereka begitu. pengembang dengan Ya. pemerintah. Cuma saya melihatnya enggak. Kan potensi itu kan belum tentu ada. Kenapa Canawa melihat tidak ada potensi itu? Kan gini Mas. Teman-teman saya itu kayaknya juga gitu-gitu aja. Kan orang itu kan kalau kayak mendadak kan kelihatan Mas. Maksudnya Saya lihat teman-teman saya hidupnya gitu-gitu aja. teman-teman Canawa pada saat Pansus di pansus di DPRD-nya, iya kan? Baik kabupaten maupun provinsi gitu-gitu aja kok. Di mana dia menyusun sebuah kebijakan berdasarkan orderan pihak lain mahal itu. Enggak Kalau mereka di- biasa-biasa saja. kalau di eksekutif Wah, saya nggak tahu itu. Dan saya pikir nggak juga lah. Takut lah mereka lah untuk melakukan hal kayak begitu, Mas. nah kalau diperclear persoalan sisa pilpres Nah itu tadi, isu ini kan jadi nasional karena benturan sisa-sisa pilpres. Pagar laut di mana-mana salahnya Pak Jokowi, makanya kan diajar terus kan begitu kan. Betul nggak? iya Ya. Sehingga apa? Ini jadi viral, jadi mendunia. Sehingga substansi persoalannya kabur lebih kepada politik. Nah, kalau politik kan berkaitan dengan dugaan-dugaan tadi itu. Teori konspirasi, ya. Kan seperti itu kalau kita bicara politik. Nah, ketika kemudian aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, ternyata persoalannya adalah pemalsuan dokumen, kan nggak suka. Oh, ternyata cuma kepala desa, sekretaris desa, oh ternyata cuma mantan wartawan, oh ternyata cuma mantan tim ses, ya kan? Kan SP itu kan kalau nggak salah relawan apa gitu kan ya. Kalau CE itu kan mantan wartawan ya. Nggak suka. Ini kok nggak ada tokoh politiknya, tokoh yang besarnya kan gitu kan. Nggak seperti yang dibayangkan di awal. Anggap ini polisi kerjanya nggak benar. Kan seperti itu, Mas. Misalkan ya contoh, misalkan Pak Ruslan dalam kapasitas sebagai Menteri ATR BPN tugaskan Inspektur Jenderal untuk melakukan penyelidikan, ternyata memang ada kesalahan di juru ukur ya dan juru penetapan karena tidak melihat lokasi ya dan lain sebagainya, disanksi misalkan. Kan nggak seneng. Wah, ini menterinya terkait nih kan ya. Padahal kita tahu wilayahnya itu cuma wilayah kantor kabupaten, kantah kan namanya. Wah, harusnya menterinya kena dan lain sebagainya, kan seperti itu, Mas. Nah, itu yang saya sebut dengan politik. Jadi selalu yang dia bangun itu teori konspirasi. Teori konspirasi. Kan repot kalau kayak selalu ingin menyandra, mengaitkan. Iya. Nah, Canawa, terakhir. Dengan perjalanan konflik PIK 2 seperti ini, apa yang kemudian seharusnya kita hindari para Yang saya lihat nggak ada konflik berdua. nggak ada Nggak ada konflik mana yang konflik? Coba tunjukin ke saya. itu kemarin Kalau di Kohot itu kan konflik antara kepala desa dengan warganya, bukan kayak konflik. Di mana yang konflik? Warga Tangerang mana? Yang ada rame di medsos. Yang ada rame adalah mobilisasi demo-demo. Saya nggak tahu orangnya orang mana. Ya, kita aman-aman saja. bukannya potensi konflik horizontalnya tinggi ya? Ya, kalau terus-terusan di medsos seperti itu memang bisa menimbulkan konflik horizontal yang tinggi.
warga juga santai-santai aja kok. Lah kalau warga itu nggak suka sama PIK ya, misalkan program CSR PIK, misalkan bagi-bagi sembako ya nggak bakalan diterima, juga nggak terima. Kan saya ngeliat kan ya, saya tahu ada beberapa persoalan akses pembangunan, ada beberapa persoalan terkait dengan masalah pembelian tanah, ada itu. Saya nggak mungkin ada mafia mafia tanah itu saya tahu ada. Tapi kasuistik atau Ya gimana? kan? Tapi kan kalau iya, bukan substansi. Ada keberatan warga terkait dengan lalu lalangnya mobil angkutan tambang, ada itu. Tetapi kalau menolak PIK, saya belum lihat Kabupaten Tangerang menolak PIK. Terutama kawan-kawan saya yang tinggal di pesisir utara. Bahkan yang saya lihat misalkan Amak ya, Amak itu apa itu? Menolak apa itu? Yang dari Paku Haji itu yang ketuanya si Pak Aman ya, mantan atau masih BPD saat ini. Dia bukan PIK yang diajar, bos. Tetapi adalah apa yang dilakukan oleh kepala desa kohotnya, pemalsuan dokumen. Nah itu artinya peristiwa-peristiwa yang masuk Peristiwa-peristiwa yang ada, yang saya lihat secara langsung. Karena saya kalau mau ke Paku Haji kan nggak jauh, mas. Dari rumah saya ke sana kan nggak jauh. Sebagai pimpinan partai politik, saya punya kader banyak di sana. Ketika ada persoalan, saya selalu bertanya. Bahkan mereka juga selalu ngasih informasi. Jadi, nolak PIK 2 nggak ada. Yang ada di Serang itu nolak PIK 2. Padahal PIK 2 nggak nyampe ke Serang, mas. Di Serang siapa yang nolak? Ya. Lah itu kan rame itu. Ada demo ke DPRD. Orang mana kan? Ini kan yang dibangun Kabupaten Tangerang, mas. Ya. Lo ngapain orang Lebak nolak pembangunan di Kabupaten Tangerang? Ngapain orang Pandeglang, orang Serang nolak pembangunan di Kabupaten Tangerang kan gitu kan? Ya mau nolak di wilayahnya lah. Jangan di sini. Biarkanlah masyarakat seperti apa. Kan seperti itu. Jadi yang saya lihat begitu. Baik, Cak. Makasih banyak. Sama-sama. Infonya banyak yang bisa diserap oleh sahabat Bandung Podcast. Mudah-mudahan ini menjadi satu kearifan kita untuk menilai bagaimana pembangunan yang terjadi di Kabupaten Tangerang, dan insya Allah terus akan merangkak ke daerah-daerah lainnya. Cak, ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, setahu saya PIK itu PIK 1-nya di Jakarta, PIK 2-nya itu di Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji ya. PIK 3-nya saya yakin masih wilayah Kabupaten Tangerang, PIK 4-nya saya yakin juga masih wilayah Kabupaten Tangerang. Itu PIK 5, PIK 6, PIK 7 itu mungkin sudah mulai masuk di wilayah Serang. Jadi jangan salahkan gini lah ya, jangan kita salahkan investor. Ya, karena investor itu bisa masuk karena memang diterima oleh pemimpin kita. Baik itu yang di eksekutif maupun di legislatif. Silakan proses di sana, dilihat keterbukaannya dan lain sebagainya. Bahkan saya ada beberapa hal yang nggak pantas saya sampaikan ya di forum ini ya. Tetapi teman-teman yang ada di Serang coba terkait dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan pantai yang dari PIK 1 ke PIK 2 mungkin nanti PIK berapa sudah diberikan belum oleh kepala daerahnya, oleh Bupati Serang ya. Coba dicek. Jadi fokuslah kita untuk bangun Banten bareng-bareng. Kita fokus wilayah Tangerang ya, konsentrasi di Tangerang. Wilayah Pandeglang, konsentrasi Pandeglang ya. Apalagi dengan gubernur terpilih yang baru ya. Ada beberapa program yang kita memang harus kawal, kita tagih janji-janji politiknya. Demi apa? Masyarakat Banten yang lebih bahagia. Supaya masyarakat Banten nggak paling menderita ya dibandingkan provinsi lain. Saya pikir itu Mas Iksan. Salahkan yang salah ya. Benarkan yang benar. Jadi jangan karena kita benci terhadap sesuatu kemudian mereka semua adalah salah.
Begitu juga karena kita senang dengan suatu, kita anggap bahwa semua yang dilakukan adalah benar. Ini yang kita memang harus mulai belajar terkait dengan itu, ya kan? Itu super isu lah, substansi bersubstansi. Ya, di PIK pembangunan di Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh pengembangan PIK 2 misalkan, yang tidak benar, yang ini sampaikan tidak benar. Tapi yang benar sampaikan juga yang benar. Itu aja kalau saya kepinginnya supaya kita ambil, karena baru PIK 2 belum kelar nih pembangunannya, proses pembangunannya belum kelar. Itu kan PAD dari wilayah pesisir utara kan naiknya tajam. Kalau dulu cita-cita untuk menjadi daerah otonomi baru belum bisa terwujud, di kajian akademisnya PAD-nya tidak menunjang, saya yakin kalau sekarang dilakukan kajian lagi sudah akan menunjang. Saya pikir itu, Mas Iksan. Thank you teman-teman. Salam juga, saya udah lama nggak ke Serang ya. Cuma kayaknya semakin rame nih dengan gubernur baru. Jangan lebih tahu. Nah, Sahabat, demikian diskusi kita kali ini tentang latar politik PIK 2 dan PSN di Banten. Semoga hal ini mencerahkan kita semua dan memberikan sikap lebih arif untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Iksan. PIK 2 dengan PSN. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN itu seperti apa? Mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.